Oke teman-teman, sebuah kesempatan yang sangat berharga di sore hari ini. Kami dari SNCB ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat menyimak video dari lagu Edan CB, single pertama dari Edan CB. Dan kami ingatkan juga buat yang belum melihat, bisa tonton di channel YouTube-nya Edan CB Official, lagu single perdana kami yang berjudul Edan CB. Melanjutkan perbincangan, kemarin sempat ada yang japri ke kita, japri ke tim Edan CB, bahwasanya bertanya tentang tempat pengambilan video, gitu. Tempat pengambilan video yang kemarin kita buat, mengambil video klip dari lagu Edan CB. Dan alangkah lebih bijaknya dan untuk mengobati rasa penasaran, kami dan tim ingin ngobrol lebih jauh siapa sih orangnya di balik video klip Edan CB yang kemarin. Ada yang bilang kok sosoknya ndak asing, terus bengkelnya juga ndak asing. Inilah sosoknya Om Wawan dan Mas Markondeng. Sedikit kita flashback tentang video. Kenapa kita mengambil video di sini? Satu, karena Edan CB nggak bisa lepas dari yang namanya Om Wawan atau Mister Kondeng ini, karena kita juga sudah seperti keluarga sendiri. Kita saling melengkapi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita saat ini kita nyaman dan kita merasa punya, memiliki lah. Oke, siapa dia? Inilah Om Wawan, atau tidak asing dipanggil Mas Markondeng. Gitu, Mas Markondeng ya? Betul. Ya. Siapa sih Mas Wawan dan siapa sih Mas Markondeng? Kita ngobrol langsung sama orangnya, dan tolong ceritakan ke teman-teman. Om Kondeng, siapa sih jenengan? Nama asli, panggilan, terus tinggalnya di mana? Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya yang bernama asli Wawan Nugroho, domisili Rengas Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Yang sering disapa di dunia persepian adalah Markondeng. Langsung saja kita bercerita tentang Markondeng ya. Awal dari Markondeng itu sebenarnya lucu. Di tahun 2004-2005 saya baru main CB, dan saya sebenarnya itu bukan dari panggilan saya, Mas. Saya kalau menyeluk teman-teman itu sering dang gitu, deng. Dan arti deng itu saya juga nggak tahu itu bahasa artinya apa, dan gimana saya nggak tahu. Markondeng itu sebenarnya tidak ada artinya. Dari awal saya cuma memanggil teman-teman setiap ketemu di CB, deng, iki benek iki deng iki ngene lah. Malah saya sendiri yang dipanggil Markondeng. Dan mungkin itu dulu kan yang bagi saya benar-benar apa ya, benar-benar Familiar. Nah, benar-benar mengkelat di keluarga saya, bukan saya. Keluarga saya, bahkan kakak saya, ibu saya, anak saya, bahkan istri saya, kalau ada teman-teman CB ya, oh nyari Mas Markondeng, itu bukan nyari Mas Wawan, enggak, Mas Markondeng itu. Saya kira nek bisa tercetusnya nama Markondeng itu dari nama aslinya Mas Wawan Marco yang ditambahin deng jadi Markondeng. Ternyata bukan. Melintang sekali, itu melintang sekali. Namanya bukan Marco ternyata. Begitu. Oke. Ceritain ke teman-teman, Om, proses cinta ke CB, proses apa namanya, kok bisa sih sampai menjatuhkan hati ke CB dan dunia persebian? Nah, ini yang paling asik. Dulu sebelum saya pakai CB itu ya, saya pakai Supra tahun 2001
2001 saya pakainya tahun 2002 Supra itu. Udah saya modif full chrome, cat itu. Nah, waktu saya ke perjalanan ke arah Magelang, saya itu ditempel oleh CB, Mas. CB kok nempel terus. Saya tambahin speed kok nempel terus, bahkan saya itu diselip. Nah, disitulah saya mempunyai CB kok ya Banterman ya. Tidak berjeda hari atau bulan atau mungkin tahun, pulang langsung saya jual, Mas. Saya jual, istri saya nangis, kok malah didol, kenapa? Itu tanya istri. Saya jalan-jalan ke daerah Ambarawa dan saya nengok-nengok di kandang itu, kandang tetangga kakak saya, ada CB, kok cuman didiemin, bahkan bannya itu sampai daftar sama tanah. Itu waktu itu saya bayar 750, Mas, plat Semarang. Saya bawa pulang, istri saya nangis, kok malah dijolke CB kenaan toh Pak. Terus menengok saja begitu toh. Saya ingin renovasi CB dikit dari dikit. Ini cerita, Mas, ya, ini asli ya. Bener cerita, bukan saya buat-buat. Uang masuk semua ke CB, sampai perhiasan tunangan istri saya jual buat ngeragatin CB, Mas. Itu belum kelar-kelar, belum seperti yang diharapkan. Sampai cari ilmu di Nganjuk, di mana saya samperin. Dulu nggak ada, Mas, yang namanya buat pengapian langsung ini tak buat kita racik ke, nggak ada, Mas. Pelajar-pelajar bener-bener ilmu itu dulu mahal, nggak seperti sekarang. Makanya yang orang yang pernah mengalami ilmu yang dulu itu bener-bener cinta CB, bukan untuk sekedar apa yang di CB bensin dolan udah bukan. Benar-benar dia bisa menjaga nama baik CB. Ya, mungkin sedikit banyaknya itu kalau diceritain berhari-hari, Mas, ya. Panjang ya. Dan lebar. Betul. Ya. Memang nggak jauh beda dengan saya pribadi dan pengalaman saya pribadi memang juga 80% lah prosesnya sama. Cuma mungkin Om Kondeng sedikit lebih lama lah untuk mengetahui dan lebih detail untuk mengetahui tentang proses CB, karena saya tuh kalau nggak salah mulai memiliki CB itu tahun 2005 dan prosesnya juga sama, karena waktu itu saya diselip oleh motor CB yang seperti Om Kondeng ceritain itulah, dan prosesnya juga ya seperti itulah. Jadi berbanggalah panjenengan yang bisa menikmati proses CB itu sejak dari dahulu kala. Begitu. Terus sampai sekarang kira-kira berapa lama sih Om Kondeng ini sudah bermain bergelut di dunia persebaya itu berapa lama berarti? Berapa tahun? Ya dari tahun 2003-an, Mas. 2003 ketemu enak itu ya 2005. 2003 acara di apa ya? Itu di Bali itu kalau nggak salah. 2003 berarti udah 17 tahun ya. 17 tahun. Pemirsa, 17 tahun dari 2020 ini kemudian sudah 17 tahun buat bermain di dunia persebaya. Beranjak ke bengkel. Kenapa kok bengkelnya namanya RGM? RGM itu kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir itu panjang juga, Mas. Ini saya ambil intinya aja ya. Terjadi RGM itu sebenarnya juga sepele. Saya itu serba sepele, Mas, tapi membuat saya itu terkesan dan bisa mengesankan orang. Itu loh yang saya heran. Itu dulu waktu mau acara Jamnas, Mas, Jamnas Ungaran. Jamnas Ungaran. Itu tahun 2015-an, Mas, ya.
Itu kan saya buat Twin Scorpio itu inline yang berkapasitas cc hampir 550. Itu kan ya namanya kita manual tech, dan orang pun tidak akan percaya bahwasanya motor itu kan akan hidup. Tapi perjuangan saya dengan ketekunan, sentak-sentakan bukan mas. Orang itu bilang tidak akan bisa hidup. Makanya RGM rusak gimana? Setiap rusak saya bikin. Nah disitulah anak-anak waktu mau berangkat Jamnas di Ungaran, itu tangki saya itu ada yang nulis sih pakai PTX itu RGM. Entah siapa lupa saya namanya. RGM rusak gimana? Nah itu mas. Disitulah itu bukan nama klub, itu bukan nama apa. Ya itu dari bengkel saya sendiri rusak nggak mana. Nah itu tetap rusak memang bikin mas. Itu saya buang riset, bikin lagi saya buang riset. Itulah berdirinya dari RGM sampai saat ini. Ya. Berarti Twin Scorpio itu dari berapa? 2005 berarti ya? 2015 berarti. Oh ya. Sekarang kita bahas masalah tentang Om Kondeng nih lebih detail, karena kan banyak sih teman-teman atau mungkin sedulur-sedulur semua yang tahu Om Kondeng itu hanya dari persebiannya. Sekarang eksklusif kita mencoba bertanya kepada Om Kondeng tentang sebuah kepribadian Om Kondeng atau keseharian lah. Kalau kegiatan sehari-hari Om Kondeng itu apa aja? Ya, cuman bengkel mas. Bengkel, buku, sehari-hari. Mungkin ya sama jual beli CB itu kalau ada. Mau ngarit juga nggak punya sapi mas. Mungkin cuman bengkel saja. Bengkel. Kalau hobi lain sekarang nih yang lagi booming nih, atau mungkin lagi mengikuti apalah hobi lain selain CB untuk mengisi kesibukan, karena kita juga tidak kita pungkiri juga CB juga kelihatannya di tahun-tahun ini juga sedikit agak meredup karena keterbatasan dari pandemi ini. Apa hobi lain selain CB itu sekarang apa? Kalau hobi lain tidak ada mas, tapi kalau kebutuhan lain itu ada, itu bersepeda. Oh, bersepeda. Itu saya bersepeda pertama itu cuma iseng, kedua terus enak, dan ketiga pengen sehat itu aja mas. Ternyata sehat itu mahal harganya. Ya sampai sekarang mas ngontel sambil apa ya, menghilangkan rasa kecewa acara CB itu tidak ada. Nah itu ngontel sama teman-teman. Biasanya kan touring sama sampean sama teman-teman. Nah sekarang touring mau ibaratnya sowan ke lebih tua atau mau main ke teman-teman itu kayaknya juga apa mas ya, punya perasaan bahwasanya posisi Indonesia itu baru, dunia itu baru gini kan, juga punya rasa pakewo mas. Nah itu kalau teman-teman main ke rumah saya malah seneng. Jadi itu tidak punya hobi lain tapi punya kebutuhan lain, yaitu bersepeda. Itu jadi bukan hobi lain, hobinya tetap CB satu, tapi punya kebutuhan lain untuk meluapkan ekspresinya lewat bersepeda, karena juga tidak kita pungkiri bersepeda memang lagi hits sekarang. Selanjutnya cerita dong ke teman-teman tentang profil keluarga, dalam artian sudah berapa lama berkeluarga, terus anaknya sudah berapa, umur berapa? Saya nikah itu tahun 2001 akhir mas. 2001 akhir. Alhamdulillah 2002 pertengahan itu istri hamil dan dikaruniai anak cowok. Memang saya mintanya cowok mas. Itu yang pertama sekarang sudah berusia 17 tahun, kelas 2 SMA itu. Dan yang kedua juga cowok, sekarang kelas 4 SD mas. Dua-duanya cowok. Alhamdulillah istri juga masih satu mas, satu aja mas. Dan semoga tetap satu. Mas. Anak udah 2 tapi istri 1 mas.
Dan saya kalau kita terutama dan CP kalau sama keluarganya Om Kondeng itu udah kayak keluarga sendiri. Jadi sewaktu kita main juga kayak di rumah sendiri. Sewaktu Om Kondeng mau main ke rumah kita juga main aja ke tempat kita. Betul. Jadi kita udah menyatu lah gitu. eh Kita bercerita lagi nih tentang, ya kembali lagi ke pokok perbincangan tentang persepian. Ini lebih apa ya, lebih spesifik lah, lebih mendetail lah. Apa sih arti CB buat Om Kondeng ini? Ya. Mungkin arti CB itu dijabarkan banyak Mas ya. Kalau saya pribadi, motor CB itu adalah mempunyai aura yang bisa menyatukan bermacam-macam suku dan budaya Mas. Itu CB itu cuma piranti untuk kita mencari saudara yang tidak sedarah, melebihi bahkan nanti kalau memang sudah kita bisa memahami karakter kita masing-masing, itu wah luar biasa Mas. Enjoy guyon bareng, nesun-nesunan bareng, bar yo bar, itulah CB Mas. Tapi kalau untuk arti itu kayaknya ya gimana ya, nggak ada artinya, cuman piranti. Pokoknya intinya wong sing nggo CB ojo duwe, jangan punya rasa minder bila mana CB-nya belum bagus Mas. Sekarang kan banyak Mas CB bling-bling. Betul. Itu tetap pokoknya CB itu. Berarti kembali lagi ke sebuah kata apa ya, bisa dibilang sudut pandang lah. Jadi kebanyakan kan orang terlalu mengagung-agungkan CB sehingga CB adalah segala-galanya dan mereka selalu merasa paling wah di antara teman-teman yang lain gitu ya. Ya. Jadi dan satu lagi ya, CB itu kalau orang sudah bisa memahami, itu bahkan bisa menunjukkan karakter seseorang, dalam arti seseorang yang punya. Dilihat saja dari bentuk, dari mesin, dari profilnya, itu bahkan mirip dengan karakter yang punya. Gitu. Contoh satu, CB ini dari tahun dulu sampai tahun sekarang orangnya juga apa adanya Mas, nggak mau neko-neko. betul. Yang orangnya barusan punya CB di bling itu orangnya juga saya lihat itu selalu masih labil gitu loh Mas. Itu benar-benar menunjukkan pribadi seseorang kalau untuk saya. Terlepas dari tidak bisa lepas tentang sebuah kata CB dengan ragat, ya enggak? Ya. Berarti kan ragat itu tidak sebagai tolak ukur. Iya. Tapi CB-nya sendiri yang menjadi tolak ukur untuk profil atau kepribadian dari pemilik seseorang tersebut. Betul sekali. Jadi tidak usah berkecil hati, jenengan yang punya CB dari dulu sampai sekarang seperti itu aja. Ya benar juga apa yang dibilang oleh Om Kondeng. Ibu seperti itu. Terus seberapa apa ya, bukan cinta sih, maksudnya seberapa berartinya CB itu buat jenengan? Cukup berarti Mas bagi saya dan keluarga saya. Karena apa? Dulu saya pertama hobi, dan hobi itu sekarang bisa menjadi bisa membesarkan anak saya, bisa menjadi keluarga. Alhamdulillah hobi sekaligus bisa menjadi rezeki lah, itu Mas. Terus kita semua juga pernah melihat, dan tadi juga sempat disampaikan tentang CB double silinder lah, seperti itu. Tadi juga sempat disampaikan juga menyangkut masalah itu Om Kondeng. Prestasi yang pernah ditorehkan Om Kondeng sendiri sejauh ini, selama ini, yang menurut Om Kondeng itu membanggakan itu yang mana?
mungkin prestasi yang apa mas untuk dari CB maksudnya kontes atau gimana? Iya, jadi kurang lebih kan Om Konte kan selama ini kan berkarya, mungkin memodifikasi CB atau mungkin apa namanya memodifikasi mesin. Selama ini hasil dari modifikasi tersebut yang paling menonjol itu yang mana? Ya, yang Scorpio Inline itu mas. Scorpio Inline. Itu 2 tahun berturut-turut menyabet juara 1 terus mas. Jamnas 2 kali berturut-turut juara 1 terus. Itu mas. Dan waktu itu setahu saya juga berjaya pada masanya ya, dalam artian berjaya pada masanya, tidak bermaksud mengagungkan, enggak, cuma pada waktu itu untuk sekelas double silinder yang apa namanya inline itu memang baru itu setahu saya, apalagi untuk yang Scorpio itu. Dan dari situ saya tertarik, saya membangun single, CB mas, ya? Scorpio tapi single. Alhamdulillah dari CB sudah punya 2 CB yang lengkap buringkopnya Scorpio dan semua hasil dari RGM. Next nanti kita review untuk CB yang lengkap Scorpio hasil racikan dari Om Konteng RGM. Jadi ini juga menepis dari teman-teman semua yang sempat ada yang bilang edan CB, namanya aja yang edan CB tapi tidak punya CB, itu salah besar lah ya. Betul. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol nih Lek, karena saya juga sempat menyimak juga, dan teman-teman juga pasti tahu lah tentang organisasi CB, dan organisasi itu juga sempat di apa namanya dipegang oleh Om Konteng. Selama ini Om Konteng sudah apa masuk di organisasi CB itu sejauh apa? Pernah jadi apakah di organisasi CB itu sejauh apa? Oh, awalnya dulu mas, awalnya kan pernah saya membuat suatu organisasi keagamaan di daerah Ambarawa, dan di situ pun saya tidak pernah menjabat sebagai ketua atau apa-apa. Kita tetap anggota penasehat itu, dengan mungkin waktu itu loyalitas saya anjang sana anjang sini, mungkin seluruh Jateng, Jatim, Jabar, itu rekan-rekan itu berkesan dan ingin menjadikan suatu CB Jateng itu bisa bersatu, bisa guyup dengan adanya peraturan kan gitu mas. Kita ditunjuk salah satu orang dan saya jodohi, saya nggak mau mas, cuman iki seti wancine bilang ya oke enggak apa-apa, tapi ya sak mampuku satu. Itulah saya menjabat sebagai ketua CB Jateng periode 2000 berapa ini mas ya, 2000 berapa itu mas, 2015 nah, 2015 2019 ya itu ya waktu itu. Berarti ketua Jateng periode 2015 sampai 2019. Untuk sekarang ini jabatan apa sih yang Om Konteng pegang di dunia persebian, di organisasi persebian? Sekarang saya sendiri untuk menjabat di Jateng juga mungkin penasehat, dan di CBI sebagai humas 1 itu mas. Jadi penasehat di CB Jawa Tengah dan humas di CBI humas 1 ya. Begitu lur, kalau yang belum tahu CBI sekarang humasnya siapa, inilah humasnya Konteng. Di masalah undang-undang yang lain Konteng tugasnya. Gitu. Kita berbicara tentang persebian di apa ya, istilahnya di global lah, di dunia, di tingkat luasnya. Sudut pandang Om Konteng tentang dunia persebian sekarang itu untuk cakupan luasnya seperti apa? Sudut pandang jeleknya atau baiknya mas mungkin? Baik dan jeleknya. Baiknya ya, baiknya kalau sekarang banyak sih ya. Nah baiknya pertama kalau kita touring itu di setiap mungkin RT ya, RT lah, RT itu ada klub. Kalau dulu kan di provinsi mas, per provinsi baru kita bisa istirahat itu. Kalau sekarang baiknya ya itu di per RT aja ada klub, jadi
kita sewaktu kita lelah, sewaktu kita trouble, waktu kita ada masalah di jalan, itu tinggal next saja kita main kondisikan lur. Selama kepribadian kita baik, pasti orang-orang itu welcome itu. Dan sudut bukan jeleknya ya, sudut apa ya, sudut pandang untuk orang-orang yang nggak suka gitu ya, itu sekarang banyaklah anak-anak CB yang belum dirangkul, atau ya dirangkul pertama, yang kedua belum membuat klub gitu, masih seneng hura sana sini. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, yang kena yang tua mas, itu pasti mas. Itu cuman itu aja Ya, banyak sih hal ya, kita juga tidak menampik itu karena perkembangan zaman juga sekarang banyak sekali. Saya rasa CB bermunculan sekarang juga wes, maksudnya kita kalau kita flashback 5-10 tahun yang dulu itu kita nggak bakal kepikiran kalau CB itu bakal seperti ini ya. gitu. Dan sekarang mas, nyenengke dulu itu ya, oke lah. Terus cita-cita nih, cita-cita satu cita-cita pribadi dulu di dunia persebian, apa yang belum atau yang ingin dicapai untuk nextnya? Cita-cita CB yang belum dicapai adalah mudah-mudahan nanti suatu saat di setiap provinsi bisa berbadan hukum mas, itu aja. Dan itu bisa menjadi organisasi yang kuat dan solid kita, dan mungkin bisa setiap kabupaten diharuskan bisa masuk ini. Itu sangat-sangat membantu untuk kita. Minimal per kabupaten. Ya, per kabupaten masuk Syukur-syukur ini. Per klub syukur-syukur. Tapi kalau per klub nanti akan menjadi susah sendiri mas. Ya, kalau banyak data di sana kasihan. Ya, itulah plus minusnya. Tapi saya rasa kalau semua juga berjalan sesuai porsinya, menurut saya juga nggak ada hal yang mustahil gitu ya. Dan semogakan. Jadi gini, tadi kan kita sudah mengulas tentang itu. Sekarang karena Monteng sendiri juga pernah punya pengalaman tentang organisasi, bahkan sekarang juga masih terlibat di dalam sebuah organisasi. Apa sih mungkin bisa dibilang harapan Om Kundeng untuk organisasi CB untuk ke depan lebih baik? Dan selama Om Kundeng menjadi terlibat di dalam sebuah organisasi, itu kendalanya apa? Jadi harapannya nanti organisasi ini seperti apa, terus kemarin tuh kendalanya seperti apa. Jadi untuk ya sekedar kita ngobrol santai lah tentang sebuah organisasi. Monggo. Untuk menjawab CBI lebih baik, saya kira sedikit lebih baik mas ya sekarang. Karena apa? Kita berstruktur organisasi seperti di tata negara mas. Kita ada ketua CBI atau yang sering disebut presiden CBI. Kita turun ada ketua provinsi, kita turun lagi ada ketua kabupaten, kita turun lagi ada ketua per klub gitu mas. Saya kira itu udah sangat-sangat lebih baik, dan kerja ketua masing-masing itu bisa sesuai porsinya masing-masing, tidak overlap atau tidak out gitu. Dan kurang baiknya yang ingin saya harapkan dan saya sampaikan, bila mana kita berorganisasi itu satu, kita tidak bayaran mas. Itu pasti bayarannya ya mungkin kita honor ini ya iso penak selama kita sopan kan, seperti itu. Yang merasa mampu ya maju,
dan yang merasa tidak mampu tapi pengen mampu, itu yang saya benar-benar saya hormati. Contoh seperti saya tidak mampu tapi saya pengen mampu, saya pengen belajar berorganisasi yang benar dengan minta pembelajaran. Organisasi itu pembelajaran, Mas. Tidak ada orang pandai berorganisasi. Berorganisasi itu adalah pembelajaran. Gitu. Sampai dia nggak sekolah, dia pandai berorganisasi karena dia pengen belajar. Yang berpendidikan tinggi, yang pembicaraannya di forum tidak bisa dicerna oleh orang-orang banyak, tapi organisasinya nggak benar. Gitu. Itu banyak, Mas. Nah, yang saya harapkan, marilah kita belajar organisasi yang benar. Sing mampu ya maju, yang tidak mampu jangan minder, jangan pengen kok. Tapi yang tidak mampu itu pasti punya power. Nah, yang penting berorganisasi itu power, loyalitas itu, Mas. Tidak pandai ngomong, yang mereka lontarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, Mas, di organisasi. Ora mung nggih aturan bla 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 tanggone melayu. Itu banyak, Mas, seperti itu. Itu bahkan dijabat oleh ketua kabupaten, ketua provinsi, itu banyak, Mas. Tapi yang sekolah SD ora lulus, tapi mereka punya power, gelem ono sing ngajari, gelem nompo, dia minta mendapat sana sini yang baik, hebat, Mas. Di klubnya juga hebat, di provinsinya juga hebat. Ya, berarti garis besarnya adalah organisasi tidak boleh dipegang oleh orang yang punya ambisi. Ya, itu, Mas. Organisasi tidak boleh dipegang oleh orang yang punya ambisi. Dan alangkah lebih bijaknya dan lebih bisa maksimalnya dipegang oleh orang yang senantiasa mau belajar dan saling mengisi kekurangan. Mantap. Begitu teman-teman semua. Next nih, karena waktu juga sudah lama kita berbincang-bincang. Satu lagi untuk dunia persebian. Harapan ke depan untuk dunia persebian pada umumnya. Untuk sedulur CB pada umumnya, untuk sedulur CB Nusantara lah. Harapan ke depan, untuk saat ini dulu, Mas. Untuk saat ini tolong untuk rekan-rekan semua bisa menanggapi baik atau mungkin legowo di medsos, terutama, Mas, ya. Banyak sekali medsos itu yang tidak jelas. Itu ya kita pahami dulu, kita tenang permasalahannya apa. Jangan ibarat wong Jawa itu bobong blarak, Mas. Koncone di masalah ini dobong-obong ini, itu jangan sampai kita ternai. Kalau memang Anda saudara CB, Anda harus tahu permasalahannya, itu, Mas. Terus harapan ke depan, yang saya inginkan adalah moto seduluran sak lawase itu benar-benar dipegang, dan tolonglah hargai orang-orang pendiri CB yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita, itu, Mas. Sopo sih sosok seorang Kang Dun, orang-orang sesepuh itu senang bercerita tentang sejarah CB. Siapa sih sosok orang Kang Dun? Kalau memang mereka pengen tahu, pasti diceritakan awal sampai akhir kalau beliaunya itu tahu, Mas. Kalau benar-benar orang lawaskan gitu. Siapa sih sosok Mbah Kung? Siapa sih sosok Mbah Jo? Siapa sosok yang Pak D Ngaran yang sudah mendahului kita? Itu pasti orang yang paham akan bercerita. Dan kalau memang sahabat karib, dia bahkan akan menangis, Mas. Itu. Ya itu aja, jangan sampai melupakan sejarah, Mas. Melupakan sejarah, itu aja. Oke, berarti baik sekali memang. Jadi pesan Om Kondeng kepada teman-teman semua saat kita mencerna tentang sebuah harapan ke depan untuk CB semua, bahwasanya
Untuk dulur CB semua, jangan suka memprovokasi dan jangan mudah terprovokasi. Nilailah orang itu berdasarkan apa yang jenengan lihat, berdasarkan apa yang jenengan rasakan, jangan berdasarkan apa yang jenengan dengar. Dan untuk pesan ke depan, jangan pernah tinggalkan sejarah. Karena kita tidak akan seperti ini tanpa beliau-beliau yang menorehkan sebuah kata sejarah yang seperti itu. Dan saat kita berbicara tentang sebuah sejarah, saya sendiri juga ya merinding lah tentang dulu saya seperti apa sampai sekarang seperti apa. Ya, tapi jangan ceritakan sejarah kita, Mas. Nah, itu beda lagi, Mas. Beda lagi. Kalau ada sering menceritakan sejarah kita pribadi, itu ulang-ulang lah. Ya, biar mereka yang bercerita sejarahnya kita lah. Jatuhnya itu sedikit agak menyombongkan diri atau ria lah. Betul. Kalau kita bicara tentang sebuah sejarah dan masa lalu, itu memang buat saya sendiri memang ya terketuk hatinya lah, dan merinding lah kalau kita bicara dulu sosok-sosoknya orang itu seperti apa. Bahkan kalau saya membicarakan beliau-beliau yang sudah mendahului saya, yang saya sempat dekat dengan beliaunya, tidak termasuk beliaunya yang mungkin sudah mendahului sebelum saya mainan CB, saya tidak tahu itu, tapi beliau-beliau yang sempat kenal dengan saya dan sempat mendahului kita juga, kalau berbicara tentang mereka juga saya juga banyak hal dan mungkin tidak cukup waktu sedikit untuk saya menceritakan tentang semua itu. Begitu. Oke, terakhir saya rasa untuk Om Kondeng juga tahulah saya siapa, dalam artian saya siapa, karakteristik saya seperti apa. Terus Edan CP juga ada, di Edan CP juga selalu ada saya. Yang terakhir, kesan dan nanti disambung dengan pesan buat Edan CP seperti apa? Kesan dan pesan untuk Edan CP ya. Nah, kesannya bagus untuk sosial, maju terus, untuk membantu rekan-rekan dalam arti ingin mencapai cita-citanya membuat sebuah anniversary atau event itu sangat luar biasa, dan tanpa pamrih beliaunya sampai anak istri ditinggalkan, bahkan istri ngewangi dodolan, itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bahkan itu kalau terterap di diri saya udah enggak wes mubal, caranya mubal wes enggak bisa untuk memikir jauh seperti itu. Tapi hebat Mas Kemin ini, saat terus berkarya dan jangan bosan-bosan untuk membantu teman-teman di dunia persetiaan. Dan pesan saya mungkin apa ya, ya ayolah sidik-sidik DWD memang wis tuwa, ya kita harus bisa legowo, pikir lebih panjang, maju. Itu aja mungkin pesan saya. Jaga keluarga, tak sibuk-sibuknya tetap harus ada waktu untuk keluarga. Dan mungkin sibuk-sibuk kita juga bisa berdekat dengan Sang Maha Cipta. Insyaallah, amin. Mungkin itu pesan saya. Ya, mungkin ya. Ya, terima kasih sekali. Memang dimanapun tempat, saat saya sharing sama teman-teman yang lain, sedulur-sedulur yang lain, tidak jauh beda. Memang beliau selalu menanamkan hal yang sangat-sangat positif yang mungkin selama ini memang belum pernah bisa saya jalankan dengan baik. Ya, itu bisa diartikan memang kedekatan kita memang ada, dan ini bukan settingan. Kedekatan kita memang ada dengan beliaunya itu, dan beliau-beliau yang lain selain Om Kondeng menyatakan hal yang sama untuk kita tetap rendah diri, untuk kita selalu berbuat baik orang lain. Ya, itulah kita. Jadi kita selalu mohon doa, dukungan dan segala sesuatunya. Dan Om Kondeng
kita juga teringat oleh sosok-sosok yang telah mendahului kita, yang belum lama ini juga orang yang sangat dekat dengan kita, Cak Eka, Ya. dan almarhum yang Lain. yang lebih dulu dan yang belakangan ini meninggalkan kita. Alangkah lebih baiknya kita sejenak menundukkan kepala untuk kita mendoakan sebisa mungkin kita untuk beliaunya yang sudah mendahului kita. Itu mungkin ya. Saya minta doanya. Ya, monggo sejenak kita menundukkan kepala untuk mendoakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulai. Ya selesai. Semoga keluarga CB yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak dan semuanya di tempat sana. Dan insya Allah saya pribadi sebagai Edan CB insya Allah masih akan selalu mengenang apa yang beliau-beliaunya pesankan, karena saat sebelum mereka meninggalkan kita semua, saya juga sempat mendengar apa pesan-pesan yang beliau sampaikan ke saya. Insya Allah saya pribadi akan menjalankan semua dengan segala keterbatasan saya. Oke. Untuk biar teman-teman semua tahu, kalau mau kepo-kepo ke Om Kondeng bisa lewat mana? Facebooknya apa, Instagramnya apa, atau mungkin nomor WA-nya berapa? Kalau berkenan silahkan monggo, biar teman-teman itu tahu dan mau menghubungi lewat mana itu teman-teman semua tahu. Monggo. Kalau Facebook saya yang bernama W Markondeng Ambarawa. Kalau IG tim RGM, itu akun tim RGM yang megang saya. Kalau nomor HP 081 779 590 510. Saya ulangi untuk nomor WA-nya ya. Nomor WA 081 779 590 510. Itu detail. Kalau Edan CB yang ngobrol sama dulur-dulur yang lain insya Allah detail, karena kedekatan kita juga sudah ada. Jadi itu Facebook W Markondeng Ambarawa, Instagram tim RGM, gitu lor. Kurang lebih itu. Barangkali teman-teman mau tanya-tanya atau mungkin mau memberi tantangan ke Edan CB untuk ngobrol dengan siapa, atau mungkin teman-teman semua juga pengen ngobrol bareng Edan CB, silahkan komen di bawah dan mungkin bisa jadi juga ke nomornya Edan CB. Tanya Edan CB pasti Ya. tahu. Dan Begitu. satu lagi ya Lur, minta doanya. Kita saya adalah mengajak baik Kemin, muga-muga keluargaku sak keluarga Kemin bisa umroh bareng. Dongake. Amin. Kita Om Kondeng dari keluarga Om Kondeng ingin mengajak keluarga saya untuk bisa umrah bareng. Doakan. Amin. Nanti entah apapun itu insya Allah Gusti Allah sing ngatur. Yang penting kita Berusaha. sana dan insya Allah nanti kita berusaha. Begitu. Terima kasih Om Kondeng. Sekali lagi untuk alamat bengkel RGM ada di mana? Untuk alamat bengkel RGM ada di Kecamatan Ambarawa, Dusun Rengas Tambakboyo, RT 03 RW 06, Kelurahan Tambakboyo. Tanya aja bengkel CB Wawan Markondeng. Insya Allah tahu semua. Bengkel CB Wawan Markondeng. Gitu loh. Itu aja ngobrol bareng kita sama Om Markondeng, karena waktu juga sudah sore. Om Markondeng juga butuh istirahat, nanti mau lembur katanya. Gitu. Salah-salah kata dari saya pribadi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.